Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKH, kelompok B7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan biotik antroposentrik di ekosistem hutan rawa gambut. Jadi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, nama saya Elsyana Nasbin Faisala dengan NIM 23 /51468 KT _10227. Selanjutnya saya, Fadila Ayu Pramesti dengan NIM 23 /5155536 KT _10249. Perkenalkan, nama saya Galuh Prameswari dengan NIM 23 /5151139 KT _10236. Saya Kalisha Naura Auni dengan NIM 23 /5149117 KT _10231. Saya Jessica Evelyn Srimati Tunai dengan NIM 23 /52085 KT 10385. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai lokasi penelitian ekosistem hutan rawa gambut. Penelitian ini dilaksanakan di Semenanjung Kampar, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, pada periode Januari 2014 hingga Mei 2016. Selanjutnya yaitu ada permasalahan. Untuk permasalahannya biasa disebut dengan 3T. Yang pertama ada tekanan. Tekanan diakibatkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua ada terdegradasi, akibat dari tata air yang salah dan kegiatan perambangan. Dan yang terakhir ada tidak terkendali. Maksud dari tidak terkendali ini adalah pola hidrologi yang diperkirakan akan berubah secara ekstrim akibat pembukaan hutan untuk pertanian, HTI, dan perkebunan dengan pembuatan kanal secara tidak teratur atau sembarangan. Selanjutnya, interaksi ekosistem hutan rawa gambut antara hutan dengan manusia, yakni kawasan hutan Semenanjung Kampar di Provinsi Riau digunakan sebagai keanekaragaman hayati hutan rawa gambut sebagai mempertahankan fungsi hidrologis dan menjaga stabilitas iklim baik iklim mikro maupun iklim makro. Selanjutnya adalah akibat yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan gambut. Yang pertama adalah kontribusi terhadap iklim global, yaitu karena kebakaran hutan dan lahan gambut sering terjadi saat pembukaan lahan yang menjadi kontributor emisi gas rumah kaca tertinggi. Kemudian mempercepat proses subsidensi gambut dan degradasi lahan. Yang ketiga adalah punahnya mikroorganisme karena pembakaran mengganggu proses dekomposisi dan kimia tanah, serta hilangnya berbagai biota atau biodiversitas lainnya. Yang keempat adalah asap dapat mempengaruhi aktivitas hingga kesehatan manusia, seperti sistem transportasi penerbangan, aktivitas ekonomi, dan juga kesehatan. Yang terakhir adalah hilangnya sumber mata pencaharian, khususnya bagi masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam seperti beternak, berburu, bertani, akan terdampak akibat kebakaran ini. Ladang perkebunan dan lahan pertanian yang terbakar akan memusnahkan semua tanaman sehingga produksi pertanian akan ikut menurun. Kemudian ada strategi gangguan biotik untuk ekosistem hutan rawa gambut. Itu berdasarkan teori dilakukan pengendalian melalui penerapan peraturan, pendidikan, dan pengaturan vegetasi. Pemadaman dilakukan dengan mendeteksi, mempersiapkan alat, penyiapan armada, melakukan patroli, dan reduksi alat dan bahan. Perencanaan dan metode juga masuk ke dalam strategi kebakaran hutan. Nyatanya, dilakukan intervensi kebijakan khusus guna mengurangi kebakaran dengan inovasi teknologi.
perkebunan ramah lingkungan, penguatan penjagaan hukum, dan subsidi teknologi pertanian. Kiranya dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.